biar melodi bagus, kalau lirik payah kalah. Dia mesti berbanding lurus antara lirik dan melodi, menghasilkan WL tadi. Lihat WL pun mesayang cuma dorang tuh pakai seragam, dorang yang tidak dapat. Tapi saya yakin minggu depan ada yang antar. Lalu bilang pendeta Teddy kalau pimpin berikut DAS ini tuh seragam. Itu baru bilang testimoni plus credo. Bersyukur sebab pada akhirnya orang akan bernyanyi. Soalnya ialah tidak menjadi persoalan apakah fals atau merdu. Bernyanyi, kalau hidup adalah nyanyian harus dikumandangkan. Kalau hidup adalah nyanyian harus disampaikan. Kalau hidup adalah nyanyian harus dinyanyikan. Fals atau enggak, bagi kawan. Jangan cuma jago di kamar mandi. Di kamar mandi itu ekspresi tinggi. Tingginya dan dia tinggi. Nana lemah ekspresi di gereja. WL saya bilang angkatlah teman. Tidak ada ekspresi. Makanya kita tadi ketika dia bilang angkat, tak bagus. Cuma di bleach kok terlalu kuat. Disakiti tapi mati. Akhirnya ekspresi jadi berubah. Jangan karena suruh angkat tinggi kawan, tak ada pele di mata. Amin WL. L, amin. Ekspresi nyanyian, bernyanyi. Makanya ada tuh lagu yang sangat terkenal. Itu Pastor Irul pegang. Bernyanyilah bagi Tuhan. Wah. Bernyanyilah bagi Tuhanku, nyanyikanlah. Kosong. Cuma ada pancing itu. Ternyata semua tahu. Apalagi pendeta dari DPDI tahu. Dia so. Sebentar tahun 2 nanti. Kalau orang bernyanyi daya tarik tinggi. Sebab ketika ia bernyanyi ekspresi akan terungkap. Dan dari lirik diketahui apa maksud. Makanya jangan anggap enteng orang bernyanyi. Dan jangan anggap sepele soal lirik lagu. Suatu ketika seorang jemaat bilang gini, pendeta, bagaimana menurut pendeta lagu-lagu Manado? Kita bilang di satu sisi bagus. Sebab menyoroti aspek sosial. Itu realitas dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan hari-hari. Oh iya? Apa so? Pompel aku udah tahu lagu Manado. Aduh berat. Apa-apa. 1. Burung bajingan. 2. Ayam bangkok. 3. 1 tiang 3 bendera. 4. 1 kadera 3 orang dibakar. Tuhan bagaimana Borosjo itu. Kita bilang nggak apa-apa, itu realitas. Di lorong danau berat. Ada lagu rindu tak tahan di sondo. Berat itu. Kita bilang nggak apa-apa, itu realitas. Oh di lemar berat, hampir cereh itu tetangga, cuma soal lagu. Lagu apa itu? Gimana menurut mereka? Apa itu judul? Merah menahan biji. Kita bilang catat om. Masih bagus merah menahan biji, yang berat biru menahan pukulan. Itu tuh berat. Kalau cuma merah menahan biji biasa. Sudah alami deh loh, salah tindih skrip. Berat gue ini pemain biasa. Nada dasarnya dapat biasa. Merdu biru menahan pukulan kawan. Fatal. Nyanyian orang bisa tergugah dengan apa yang kau nyanyikan. Tuh. Makanya dalam proses ibadah saya tertarik dengan persekutuan ini. Menggugah kita untuk membangun sebuah dialektika persekutuan spiritualitas tinggi. Makanya terasa susah mandi di surga. Kira lekun Tuhan datang sekarang, siapa tangga lebih dulu. Jangan hanya nak menyanyi, kita tinggal di jembatan sini. Bersyukur
Salah satu kitab dari 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, kitab yang banyak menyoroti tentang nyanyian adalah Mazmur. Dalam bahasa asli Mizmor, pujian. Kemudian diterjemahkan dengan satu kata, tahlil. Orang tua dulu kenal dengan tahlil. Amin. Stay untuk muda-muda. Tahu tos tahlil? Saya tahu cuma lagu-lagu modern. Itu tahlil itu bagaimana? Di Golgota, lanjut. Di Golgota tergantung Tuhan Yesus. Dulu kalau perjamuan, tapi sampai sekarang juga ada, sampai gereja juga ada. Sebelum makan roti dan minum anggur, mari kita menyanyi bersama di Golgota. Tahlil. Di Golgota. Belum minum dan makan so menangis. Siapa dia menangis? Baru kali itu datang di gereja. Makanya taruh kira kalau siapa yang orang kalau sebiasa marjangko. Ada kita pernah pimpin itu perjamuan tuh. Cawan minuman ini yang melambangkan darah Kristus, ambillah. Tuh om di ujung dia ambil. Kota panggil ke majelis. Cek tuh di ujung. Kon dia bilang kurang dakore, tak tidur lagi. Syukur orang tadi tidak ada yang tertidur, cuma ada merenung. Nyanyian pujian itu penting. Lalu nyanyian sadar atau tidak adalah satu media, sarana, alat. Untuk apa? Komunikasi perjumpaan antara umat dan Allah, Yahweh. Media perjumpaan. Karena itu ada ibadah nyanyi. Jangan kira ibadah hanya terfokus dan hanya dikurung dengan doa, baca firman, renungan. Itulah ibadah sejati. Tidak. Dia menjadi satu mata rantai ekspresi sebuah testimoni, tapi juga kredo, pengakuan tentang hidup ini. Di dalamnya ada nyanyian. Karena itu Daud mengajar dan mengingatkan orang Israel, menegur mereka sekaligus memberi pencerahan spiritualitas. Untuk apa? Jadikan nyanyian sebagai alat sarana komunikasi dengan Allah Yahweh. Untuk apa? Agar mereka mengerti siapa mereka, bagaimana mereka, dan di mana Tuhan, bagaimana Allah bekerja dalam hidup mereka. Karena itu kalau saudara periksa di YouTube, ada beberapa lagu yang saya ciptakan. Ketika corona mulai timbul, memang tidak bisa keluar, semua orang di rumah. Akhirnya kita bikin lagu, DP judul Badai Hidup. 3.000 lebih kawan. Orang komen, berat karena beban yang maha dahsyat. Tapi jangan putus asa. Melalui lagu, pujian, nyanyian itu kita menyatakan sebuah kesaksian tentang hidup, tapi juga tentang pengakuan. Daud mengajak orang Israel untuk mari berada pada sebuah gerak yang sama, sebuah pergerakan yang sama, sebuah kekuatan yang sama. Untuk apa? Memuji Tuhan, memuji Allah, memuji dan membesarkan namanya. Kenapa? Orang hidup ini lemah ketika kita tidak mampu lagi untuk memegahkan Dia. Makanya Daud mulai dengan, hai orang Israel, pujilah Dia, megahkanlah Dia. Hai segala bangsa, pujilah Tuhan, megahkanlah Dia. Hidup ini harus ada pada lintasan saling puji. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga
di antara kita. Walaupun sangat ironis, terkadang saya dan saudara mungkin di luar gagal dalam saling memuji, apalagi memegahkan. Saudara pernah baca buku kitab Kidung Agung? Saudara tidak akan temui kata Tuhan, Allah, dan Yahweh. Kenapa? Karena digambarkan pengantin laki-laki adalah Allah Yahweh, dan pengantin wanita adalah jemaat. Apa pujian itu? Luar biasa. Oh, cantik engkau manisku, rambutmu bagaikan kawanan domba yang turun dari pegunungan Hermon. Kata Tuhan, rambut apa itu? Itu laki-laki puji perempuan, perempuan puji. Tampan engkau kekasihku, kakimu berjejak seperti rusa yang berlari di gunung Horeb. Kaki bagaimana tuh itu? Bolehkah pulang ini sebelum tidur? Pujilah dan megahkanlah selain Tuhan yang utama, tapi baku puji suami istri. Berat ini no. Sebelum tidur kau pegang DPO ku. Cantik engkau manisku, bodimu bagaikan galon aqua. Boros bos 300. Boleh begitu? Baru ibu puji. Tampan engkau kekasihku, matamu pada siang hari bagaikan bobocak, dan malam hari bagaikan paniki. Nea terus, nena pernah putih. Puji. Cuma kadang orang yang ada etika kalau menegur orang. Puji juga yang rasional. Orang juga pendeta, pastor butuh pujian yang rasional. Karena kita pulang dari sini karena bagus pendeta Tuhan, mati bisa teman, terlalu panjang. Dan tidak tulus nggak memuji. Dan memang orang tidak butuh pujian. Yang layak dipuji adalah Dia yang bersemayam di atas puji-pujian. Apa yang mau dikatakan Daud kepada orang Israel? Satu, pujilah. Dua, megahkanlah. Apa landasan dan dasar pijakan pujian itu dan kemegahan itu harus disampaikan dan dialamatkan kepada Allah? Alasannya dua. Satu, sebab kasihnya hebat atas kita. Awas yang berhari ulang tahun, hafal mati ini. Sebab kasihnya hebat atas kita, pertama. Kedua, sebab kesetiaannya selama-lamanya. Always. Beda dengan kasih kesetiaan manusia, tergantung mood, dengan keadaan, dengan kebutuhan. Karena kalau dia perlu, dia war-war, dia sepuji. Wah Tuhan, nggak bisa batu ya. Kalau di warna coklat, hijau, coklat. Karena ada kepentingan. Mantap kemana-mana pikiran itu loh. Kita kuman tertarik. Dia bapak ini loh. Berat, murah punya. Tidak tulus karena memberikan apresiasi, appreciate kepada orang lain. Sebab kasihnya hebat dan kesetiaannya selama-lamanya. Bagi Daud, orang Israel tidak hanya masuk pada titik testimoni, kesaksian, tapi harus ada pengakuan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang diperbuat Allah teruji dan terbukti. Perjalanan panjang melewati sebuah proses sangat memilukan dan terkadang beban yang tidak bisa dipikul. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena kasihnya hebat dan kesetiaannya selama-lamanya. Artinya apa? Bagi Daud mengingatkan orang Israel, tidak ada Tuhan, tidak ada yang maha kuasa
yang mampu disetarakan dan disejajarkan. Toh? Itulah sebabnya saya sering katakan begini, jangan bangga dengan kasih manusia dan kesetiaan manusia. Ada batas dan terbatas. Tetapi kasih dari Dia, Allah, adalah kasih yang menembus batas ruang dan waktu. Kasih-Nya tidak dapat disejajarkan, dan kesetiaannya tidak dapat disetarakan dengan apapun. Nah, makanya jaga sadar di hidup. Sehebat apapun Anda, jangan selalu berpikir Anda di atas segala-galanya. Kita juga bilang ini, kasih istri kepada suami segalanya. Kesetiaan suami terhadap istri segala-galanya. Tapi ingat, kasih setia Allah di atas. Sedap perlu cuma sambung. Di atas, dia tidak boleh di bawah. Sebab pada akhirnya kita diingatkan bahwa suatu proses kehidupan, sebuah kehidupan yang digambarkan dengan nyanyian, sadar atau tidak, acap kali hidup ini, nyanyian kehidupan ini kadang false. Coba lihat, ketika kita ada penderitaan, so itu tuh false. Di saat ada pergumulan, itu tuh false. Dan kita butuh sebuah nyanyian yang merdu. Pendeta Obadiah tadi memberikan resolusi, tapi juga solusi yang tepat. Awas, angkat tangan. Bukan. Solusi hidup itu ada pada Dia, bukan ada pada manusia. Sebab terkadang jaminan manusia hanya bersifat sementara. Acap kali jaminan manusia itu hanya bersifat kepentingan. Tetapi jaminan dari Dia yang selalu memberikan kepastian dan yang selalu memungkinkan kita untuk berada dalam frame untuk selalu berpikir, kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa hidup. Amin. Kalau bukan Dia, kita tidak mampu eksis, apalagi berdiri tegak. Saya ingat kesaksian dari almarhum Glenn Fredly ketika dia diminta untuk menciptakan lagu Indonesian Idol. Ini pemain musik mesti dikuasai ini di sejarah ini, karena lagu ini menjadi top. Apa itu? Glenn backing untuk DP lirik. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Tapi pada akhirnya dia bilang, mempersonifikasikan tentang Tuhan itu dalam bentuk cinta. Maka lagu ini jadi semua karena cinta. Pulang ini kau bilang kau itu semua karena cinta. Mana lihat dia balas, bayar jo, bayar tuh utang. Habisnya nah. Amin. Duh, lihat tuh ibu-ibu. Betul benar, ojo terus, sabantar kan. Sebuah harapan yang mengingatkan kita bahwa jangan menjustifikasi Tuhan, tetapi belajar memasukkan, memuji, mengagungkan, memuliakan Dia. Sebab karena kuasa dan kehendaknya, dan yang lebih utama adalah karena kasih-Nya yang hebat dan kesetiaannya bersifat selama-lamanya, yang memungkinkan kita mampu berdiri tegak. Makanya seberat apapun hidup ini, saya mau katakan, ingat, Ia tidak pernah menutup mata melihat kita. Bagaimanapun beban yang menindih, toh, maka kita harus melakukan dan menyanyikan lagu pujian. Kadang nyanyian kehidupan ini tidak sebanding dan berbanding lurus dengan pengakuan kita. Masih ada kan sekarang kalau mau ke gereja, semua keluar pun cacak babunyi sedikit pulang lagi setengah jam, semua pergi sudah siap sedikit sampai jam 12, sampai dia tidak pergi. Dia rubah tuh melodi dan lirik lagu.
Tiap langkahku diatur oleh. Biasa yang menyanyi sambung itu dia kerja terlambat. Mana tergantung pacica. Nyanyian kehidupan itu harus terungkap. Sekali lagi, seberat apapun, bagaimanapun, keadaan apapun, kita harus terus bernyanyi. Makanya gereja ini, DHS Church, tidak salah dan pilih di berikut. Lembah pujian, bukan lembah sepi. Biar le alat mahal. Ngana kemari orang kurang semua buat dia. Pastor berdatang. Lagu apa? Mana-mana jawabannya. Musik dan terserah kepada orang. Muka saya persembahan atau nyana? Tergantung anak. Semua menyerah dan pasrah. Jago dan pilih nama lembah pujian. Makanya tuh orang mau pagi di pujian biar lap. Kita nih kalau musik model begini, pagi kalau pagi tuh lembah pujian, bukan lembah sepi, apalagi lembah suram. Amin, Pastor. Bye-bye. Konsisten. Sekali Anda memilih bahwa kami sebagai gereja yang berlabelkan lembah pujian. Biasanya kok lembah itu kekelaman. Saudara baca Mazmur. Sekalipun aku dalam lembah. Marta ingin tahu kenapa sudah dia pilih lembah pujian. Sedikit kita interpretasi. Mungkin karena dia dekat kuala. Kalau dia ada di lembah. Saudara, kau ke Israel, kau melihat tuh lembah hijau semua. Makanya makanan di sana paling banyak daun-daun. Di situ tuh kita setengah mati mukunya. Pastor, makan Tuhan. Daun lagi. Markunya jono. Makanya jangan jaga mengeluh, ini hidup. Kadang orang lebih banyak pengeluhan daripada penyerahan. Catatan bagi suami-suami, ini penting. Kalau istri mau masak di rumah, apalagi dunia COVID begini, toh jangan banyak berlagu. Apa tujuan memasak? Makan jo. Mau kurang garam, bukan lebih bensin, makan kawan. Jangan mana banyak mengeluh. Sebab waktu ngana diberkati di gereja, yang Anda sampaikan adalah membangun rumah tangga, bukan rumah makan. Amin ibu-ibu. Waduh, melihat ibu apa tadi? Yang Anda bawa di gereja membangun rumah tangga, bukan rumah makan. Talang kawan. Anda kira sedap, lapar-lapar kuda. Ma bagaram sekali kan, telang. Rasa-rasa mau menangis. Mar apa boleh buat? Telang. Cuma jaga kalah pak orang yang tahu mengucap syukur. Ada tuh anak tuh dapat makan, kok disuruh makan, kok dibilang, mana memang Om ada ajar dari dulu deh opa, sebelum makan berdoa. Mana enggak berdoa? Memang ada dibawakan. Maka ada masih dalam bulu ketuk. Untuk anak bilang, Pak, boleh mau telang dulu? Enggak, mana suka terlaluan. So bilang makan belum? Kok dia bapak bilang, enggak ada mesti berdoa bukan langsung telang. Untuk anak bilang, Pak, tadi Bapak udah makan? Nyanda berdoa. Kok dia bapak bilang, nyanda, itu tadi milu. Jadi nggak bedakan antara milu dan capcay. Sama kawan, semua makanan. Maka tuh anak terpojok, sudah bisa bikin apa-apa. Akhirnya dia berdoa. Ya Pak, kunyah di tempat. Untuk anak berdoa pendek, sikat, tapi berbobot. Apa itu?
Tuhan, berkatilah makanan yang so masuk dan makanan yang belum masuk. Amin. Salahkah dia berdoa begitu? Mana mama-mama salah? Mana? Dia berdoa dengan tulus. Dia berdoa dengan jujur daripada ngangah. So makan lupa berdoa, mau berdalil. Biasanya di situ kalah bapak-bapak. Ngeliat pas dulu makan, mau makan terakhir berdoa. Dia mau over. Sekali-sekali pedi itu kok pak, coba nak berdoa. Ini doa makan. Karena lihat aku nyanyi bapak-bapak, kami akan istirahat malam ini. Putar tuh doa. Doa makan jadi doa tidur. Kenapa? Karena itu tadi bangsa Israel diingatkan oleh Daud agar mereka tetap mengingat peristiwa flashback. Bukan hanya masa yang akan datang, tapi ingat peristiwa masa lampau. Betapa Allah memberikan sebuah penyertaan perlindungan yang melebihi dari apa yang mereka bayangkan. Betapa Dia yang telah menuntun memberkati umat ini melewati berbagai lembah kekelaman sekalipun. Pada akhirnya mereka mampu bertahan. Kenapa? Karena kasih-Nya hebat. Karena kesetiaannya selama-lamanya. Makanya hidup ini saudara-saudara jangan hanya kaya testimoni, tapi harus menjadi kekayaan pengakuan kita. Ia yang memampukan kita hidup mampu bertahan. Kira tidak gampang nih hidup di saat Omikron ini. Segala sesuatu, tekanan macam-macam, apalagi ibu-ibu. Tadi malam kita, Pastor Iwan, bakar ikan. Kita memang kasih tuh, kita bilang Bapak itu bikin video. Kontak, tuh deh ini kawan. Duduk, orang komen. Tahu Reen mau masak, mana kirain dong lemong. Orang pantai ini kawan. Gampang kalau itu. Dia tahu kita cuma satu, dia mau bilang on the way. Boleh kirim. Lihat terus pesan sponsor, kuat sekali. Mengapa demikian? Karena acap kali kita melihat persoalan kehidupan ini hanya sebatas memberikan penilaian, tetapi tidak memberikan sebuah pengakuan. Kesadaran iman, pengakuan tentang mereka berada dan tetap eksis sebagai bangsa dan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa yang lain. Karena itu diingatkan bangsa Israel, saksikan, kumandangkan, nyanyikanlah nyanyian ini bagi bangsa-bangsa lain. Pujilah, megahkanlah, hai seluruh bangsa. Apa artinya? Karena berita ini tidak boleh dikurung hanya dengan komunitas umat Allah Israel. Peristiwa penyertaan perlindungan dari Yang Maha Kuasa tidak bisa hanya ada dalam bingkai bangsa ini, tapi harus menjadi sebuah kesaksian secara universal. Tadi kita share di sini. YHS, lembah pujian. Jangan hanya puas ke dalam. Dia harus menjadi berkat yang berdampak bagi orang lain. Nah, kalau kira di profil YHS, emang tuh. Sampai kita kasih contoh, gereja yang benar bukan hanya terpaku pada mimbar, tapi mimbar ini harus ada di tengah kemiskinan. Mimbar ini harus ada ketika mereka berteriak minta tolong karena kelaparan. Mimbar ini harus ada ketika orang mengeluh tentang beratnya hidup ini. Mimbar ini harus mencerdaskan mereka yang tidak memiliki pendidikan. Itu baru bilang gereja yang berdampak. Mesti begitu. Makanya tadi pagi sebelum khotbah beliau panggil sini kok, kita kok Pendeta Teddy ada rencana. Bagus rencana. Kalau boleh berikut-berikut karena tanah sedikit luas, mau bangun ini, bangun itu. Haleluya. Berawas kaki leperesmen sudah tidak undang. Kan biasa begitu. Nah, kita bilang, pastor nyenda undang. Ada pendeta selupa. Waktu tempat ibadah di bawah nggak panggil terus. Nanti seperesmian nggak lewat. Ada orang begitu. Bukan Pastor Iwan. Beda.
Dia ini sebelum ngana stand, dia sudah tahu dia bunyi. Sebelum ngana minta, kalau ukur dia mau kasih. Saya bersyukur bertemu dengan kedua keluarga hamba Tuhan, suami istri. Walaupun terbatas dalam perjumpaan, tapi membangun sebuah relasi batin. Makanya ketika Pastor Irwan bilang, pendeta ada waktu tanggal, bayangkan karena kita bersemangat, akhirnya 20 Februari. Hari Sabtu kita bilang, padanya ada babel. Kontak Tinis dia bilang, komandan, itu kotek 20 besok atau nyandak pendeta Maret? Oh Tuhan berkuasa. DP istri kok nyandak bilang, ini lemah. Mesti bilang Maret. Dengan nyandak tanggung-tanggung pagi sore. Amin. Tak kurang mau tunggu, hampir siap boleh. Langkali kok ini permohonan so lewat batas. Marjangan ibadah kepada siapapun, situasi apapun, kapanpun, di mana engkau kuutus, inilah aku, utuslah. Jangan ngana karena berat pelayanan, setengah mati mau parkir di atas, kok ngana langsung bilang, inilah aku, utuslah dia. Ini boleh. Belajar para pelayan gereja, pengerja gereja, awas, tetap konsisten. Sebab yang kau beritakan dan engkau sampaikan, engkau kerjakan adalah mewartakan tentang kebaikan dan kasih setia Allah. Sebab pada akhirnya kita diingatkan, apa yang kau tabur di dunia, itu juga kelak yang kau tuai. Hidup ini tabur tuai. Mari jangan berharap lebih itu tuai. Sementara ngana nggak pernah menabur. Kalau ada tuh ibu, prinsip sekali dia hidup. Pokoknya kalau hidup tabur tuai. Kok apa ibu udah tabur? Sampai sekarang belum. Tabur. Sambil mengingatkan, jika engkau menabur cinta kasih, maka engkau menuai damai sejahtera. Tapi ingat, jika engkau menabur amin, bodoh sedap sekali. Tentu jo itu so hafal mati. Biasanya kok itu bahasa balas dendam. Kalau aku marah, nanti kan lihat apa tuh terjadi. Tabur tuai sayang. Kok apa yang kita tabur? Itu udah terpikir-pikir. Baru memulai menabur. Gereja ini baru mulai menabur sebetulnya dalam pandangan saya. Ada ekspektasi ke depan. Ada harapan, obsesi ke depan. Tadi saya makan di lantai berapa? Kok mau bilang ini? Ini lantai berapa? Ayo. 1. Hah? 1 di atas? Oh begitu ya. Tak kira kok ikut dari jalan. Itu tuh lantai 1, itu lantai bawah. Kita bilang luar biasa ini kalau dia jadi. Akustik mesti jaga betul. Dia mesti atur betul situasi. Sebab membuka. Orang sekarang beribadah tergantung momen dan situasi. Dapat aku tuh zaman sekarang. Ngana bahwa aku udah berhenti jo kawan. Dia sokode itu. Apalagi itu. Berat kawan. Lebih baik amin. Daripada mana mau tambah pun bikin berdosa. Jemaat belenggang itu. Bukan soal jauh dan dekat, tapi ketika umat mencari di mana rumput yang hijau, di mana air yang tenang, tidak ada buaya, apalagi sogili. Jemaat modern, tadi kita share, tidak gampang memberikan sebuah kreativitas dan inovasi pelayanan jemaat masa kini, tidak gampang. Mana mesti atur betul, DP singers membuka, worship leader mesti gagah. Doa mesti mantap, khotbah mesti semua belum dia pakai. Tuh, siapa tahu kita pimpin berikut soal pakai itu jaket hitam itu. Waduh, memang udah paling mencapai ini kok. Dari kita ada masuk gereja di salah satu gereja di Jakarta, memang kita oh Tuhan, berat tuh kalau mau pakai begini di Nado. Ada terabe bos.
10 sudah kita rapi. Kalau di sini kita rapi terlalu berat karena aku di gereja di Manado. Jadi kita pernah ada pakai jeans di mall. Bawa bapak itu Oma kau bilang, hei pendeta Teddy, betul Oma. Oh Tuhan, kenapa sudah berubah? Makanya kita di rumah banyak celana kain. Takutnya itu tuh orang jatuh pohon. Memang di muka kenapa sudah berubah? Iya Oma, boleh kita pakai jeans. Mar tadi kita udah terlalu resmi toh. Kontak tidis nih sore, putus. Belum tentu kawan. Tuh, kita lihat Pak gaul semua yang hidup itu. Oh nanti. Nah, kira kita tidak rekam. Kita rekam. Yang penting terang bersekutuan menyejukkan. Amin. Zona tenang. Ini hidup ini kok cuma 2 zona. Kalau bukan zona nyaman, pasti zona tidak nyaman. Itu zona tidak nyaman itu bagaimana? DP badan di gereja, mari DP pikiran di rumah. Tuh, ada orang begitu. Lain kali itu orang sulit. Tuh khotbah tadi, diam. Tenanglah. Baru tadi tuh hari ulang tahun gelisah. Hampir kita tunjuk dari sini, diam. Tenanglah. Cuma karena apa? Kete. Makanya kita selalu bilang siapapun Anda, termasuk kita pelayan, tidak mudah untuk diam. Kenapa? Padahal ibu tadi agak, mari kita tahu pikirannya ada di badan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tidak mempermalukan. Amin. Baru memberi diri jadi pendeta begini, no. Nah, tidak sama dengan Pak Obadya tadi pengalaman. Dia tidak akan membiarkan. Kalau Mas membagi, dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tak akan terlelap. Tuh, ini ada jatah tidur tuh penjaga. Beda dengan orang perlu jaga orang sakit di rumah sakit. Apa yang jadi? Karena mau jaga anak pemam. Tuh, pertama-tama orang dah bawa cookies. Nggak ada yang makan. Mama belum tertidur. Nggak ada sudah sono. Mama pulang, mama sampai pagi nggak ada. Penjagamu tak akan cuma ngana kita tidur. Makanya sehebat apapun kita terbatas dan dibatasi kekuatan ini. Terbatas. Sama dengan Pastor Iwan dan istri. Terbatas dorang. Jangan kira orang semua malaikat. Ada. Hanya kekurangan. Ada kekurangan. Makanya ingatkan. Sebab kita membangun sebuah komunitas spiritualitas yang punya mutu. Jangan hanya sekedar berhimpun dan berkumpul, tapi tidak ada nilai. Jangan hanya sekedar ada dalam membentuk komunitas, tapi tidak berdampak bagi orang lain. Amin. Harus berdampak, bukan soal kuantitas besar kecil, bukan, tapi soal apakah engkau memiliki kualitas. Karena hidup ini termasuk gereja ini butuh keajaiban. Tak tahu supaya ada keluar membangun tanpa ini. Dan tidak gampang membangun rumah Allah. Tolong berharap Tuhan jadikanlah kuasamu, keajaiban itu berdoa. Tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Tiada yang mustahil. Amin. Yang orang cari ada keajaiban dari atas. Jangan keajaiban manusia. Sebab keajaiban manusia dibuat-buat oleh manusia. Ada tuh anak baru lahir, baru sekitar 5-6 bulan masuk jago baca cerita. Cuma berat kok nih anak ini, setiap kali dia cium orang penama, mati tuh orang. Wah ini sudah lewat ajaib. Sementara acara keluarga pun dia berteriak, kakak, mati di kakak. Om, mati di om. Aduh kan tulis om, opa bilang begini, aduh bahaya ini cucu ini. Kalau dia bawa teriak begini mau habis nih keturunan.
Sementara Opa Wafeto dia bilang, tante, mati dia tante. Opa bilang, aduh mesti berdoa suruh ambil coba yang punya hidup Tuhan, supaya ambil ini anak. Siapa mau pimpin doa? Semua takut. Opa bilang nanti kita. Oh Opa Bapak, betul ini adalah berkat bagi kami. Tapi daripada habis di keturunan, ambil juga. Ini tidak apa-apa. Amin. Amin untuk anak putri. Opa, mati di Opa. Tersisa di mama dan papa. Baku suten. Sama berdoa ini. Jadi Bapak bilang over. Imam dalam keluarga. Itu baru bilang. Kok nih Bapak? Bapak, semua so habis. Sisa orang dua. Nggak apa-apa ambil nih anak. Nanti orang bikin ulang. Amin. Amin. Betul. Untuk anak putri. Papa. Keajaiban terjadi. Miracle terjadi. Nyanda mati DP papa. Yang mati itu om di sebelah rumah. Ulang. Yang mati itu om di sebelah rumah. Ada yang nyatanya ini. Ulang. Yang mati itu om di sebelah rumah. Siapa gak DP Bapak? Yang kita butuh miracle, keajaiban dari Dia yang bertakhta di atas sorga. Sehebat apapun Anda berusaha dan berjuang, termasuk hidup dan persekutuan ini, Anda terbatas. Gereja tidak menyelamatkan. Nah, lembaga gereja apalagi tidak menyelamatkan, tetapi imanmu menyelamatkan. Makanya ini hidup. Wah, kalau sampai di atas di pengadilan dia nyatakan gereja mana? Siapa nggak nape pastor? Nggak. Karena memang gereja tidak menyelamatkan, tetapi imanmu menyelamatkan. Engkau dengan kekayaan iman itu akan mampu mengisi kehidupan ini. Lalu setiap saat dan waktu, setiap berapa langkahmu progres, maju, jangan mundur. Amin. Jangan mundur nih hidup. Kalau mundur mau jadi apa lihat? Selalu ada semua keyakinan untuk terus melangkah. Makanya dari itu nih hidup ini butuh ketulusan dan kepolosan kepada Dia sumber hidup ini, sumber pemberi berkat. Tapi juga ada kalanya kalau terlalu polos. Cewek dan cowok baru habis kawin, kalau itu cewek bilang gini, sayang dengar dan apa, terang dua baru kawin kalau mari, iya kita mau bilang dari sekarang Pangana, supaya ini jangan jadi beban. Kok akhirnya dua pisah cuma gara-gara ini. Dia itu bilang apa sayang, kita terima apa tuh mana mau bilang. Dengar, kita mau bilang Pangana dari sekarang. Apa? Dengar, yuk apa? Kita mintau mau masak. Dia itu bilang sebelum kau ngana bilang saya tahu. Ngana catat ini. Kita terima apa adanya, biar ngana tahu mau masak. Tapi juga kita mau bilang Pangana, jangan jadi alasan ini. Yuk apa yang ngana mau bilang? Dengar, kita mintau kerja. Boleh? Satu mintau mau masak, satu mintau kerja, habis. Hidup ini adalah bukan hanya kesempatan, tapi ibadah. Di saat kita menempatkan hidup adalah ibadah, segala aktivitas, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, apa yang kau nikmati, apa yang engkau kerjakan, semua adalah ibadah. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Roma, persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai, karena itu adalah ibadahmu yang ibadah tidak boleh dibungkus dan dibatasi hanya dengan pujian, menyanyi, berdoa. Tapi ibadah itu segala totalitas karakteristikmu, cara hidupmu, gaya hidupmu.
maka segala sesuatu yang kau kerjakan akan mendatangkan apa yang disebut dengan berkat, keberkatan dari Allah. Hidup ini singkat tapi sederhana. Hidup ini simple, begitu kata orang optimis, sebab dia hanya butuh ini. Hidup ini diberkati, terberkati, dan memberkati. Apa itu? Blessed to be blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Cuma orang sendiri itu kata-kata ucapan berkat jaga hilang. Padahal kitab Bilangan Ulangan suka seingat, bagus saling memberkati. Orang tua dulu ajar pada orang, tapi orang yang ada ikuti sampai sekarang. Apa itu? Contoh. Ketika ngonimu berkunjung bawa cucu, anak cucu, pak opa oma, apa kalau ketika mau pulang? Ucapan berkat. Tuh opa dia bilang, semua pulang ngoni, iyo, bye-bye di jalan, Tuhan memberkati. Itu ucapan berkat. Di gereja nih begitu, pulanglah dengan damai sejahtera, ucapan berkat. Cuma itu semua aja hilang. Contoh di rumah, semua pulang ngoni, iyo, bye-bye aja noh. Tidak sedap. Apalagi kalau dia tamat, so pikir kan, iya ya, mudah-mudahan ya celaka. Itu bukan berkat kawan, kutuk. Mulai sekarang, ketika suamimu pergi ke kerja, angkat tangan ibu, biar dibuka pintu dan semua pergi, balik ke mana. Kiranya Tuhan menyertai engkau, kasih karunia. Di situ jangan ada laki-laki langsung bilang so berat mah itu so. Mana ini dia kasih berkat langsung aneh-aneh. Karena kan orang selalu sesuatu yang aneh itu dibilang masih berat dia ini. Aneh kok dia dah bye-bye di dalam Tuhan menyertai engkau dengan berkat Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Bagus tuh. Jangan apa balik tuh. Berat ini Tuhan. Tuh lain-lain kok dia ada 2 minggu ini. Dia ada tahu di atas. Berkat. Amin bapak-bapak. Coba doa ibu. Kalau tidak terlalu panjang di perumusan berkat pendek-pendek dong. Semua pergi sayang. Ya, Tuhan menyertai engkau. Dah. Gak itu. Mana lihat yang 5 menit dia tanya posisi itu yang baru pergi. Berat kali kau lima itu posisi. Sisa kali posisi. Cepat sekali nih ibu tuh, baru keluar dia yang tutup pagar, dia yang tutup, dia yang selot. Tapi bapak hal di tempat dulu, pak posisi, baru keluar. Nanti kok baru 2 jam begitu baru kena tulis, so makan, baru kena bilang, tidak usah pulang, kita hanya nak mau masak, betul tuh. Itu baru bilang istri yang cakap. Kali-kali ibu-ibu so sibuk dengan itu chatting so lupa tuh mau masak. Masih bagus-bagus gitu. Pulang kemari kok, selamat sore cinta. Minum kopi atau teh? Begitu kok kagak itu. Kopi cuma. Terima kasih itu gue mau beli gula. Dah Tuhan. Di mana? Indomaret. Over. Ya, so itu bikin siksa. Komunikasi, relasi, interaksi yang menyejukkan. Megahkanlah, pujilah. Kok puji kata gue biar istri kau. Kita pe istri dulu agak langsing. Aduh sekarang kemana? Mar tetap. Bila masak, oh Tuhan. Mana dia kalau dapat undangan orang kawin. Oh Tuhan. Tasu di oto sudah jas, sudah 1/2 jam, dia nyala keluar kurang. Supaya baik dah ke bawah, ulang dia diangkat. Ulang dia ke bawah, ulang dia. Tuhan. Oh, masuk di oto, kau tidak sudah, semua jalan mah. Tunggu, coba tuh nyala cocok lintas. Balik lagi ulang. Duduk untuk agak kemana? Kontak tipis. Santi engkau manis. Kalau dia jawab segala rupa aja. Nggak ada apa-apa, yang penting hanya sopu. Kita bisa sekarang macam.
Yang penting tak so puji. Terserah ngana mau nilai apa, jujur kah, tulus kah, nyanda, ngana yang tanggung jawab. Yang penting tak so bilang. Makanya kok itu jawab puji jaga rasional. Tuh, saya termasuk kalau udah hari ulang tahun. Tuh kan itu opa sudah pembeli mas. Ini khotbah dia bilang, saudara-saudara ini opa dapat lihat sama dengan 20. Tuh ada pembeli mah. Jangan kok terlalu tinggi. Bilang juga dapat lihat dia sama di 84. Cukup satu. 85 kuat. Kalau bagi-bagi 28 ya cocok lah. Aku bilang 24. Lah aku di 85. Saya kurang satu. Dapat lihat sama di 84 dong. Mas jangan teman. Dapat lihat sama di 90. Hidup ini harus selalu berpengharapan dan meletakkan sebuah keyakinan karena kasih yang hebat itu, karena kesetiaan yang melampaui batas dan menembus batas-batas hidup ini. Tidak ada kasih yang sempurna selain kasih dari Dia. Tidak ada kesetiaan yang melampaui segala sesuatu selain kesetiaan dari Dia, sumber segala kasih dan kesetiaan itu. Orang pulang dari sini, keluar dari sini, angkat kepala. Terima kasih sebab Engkau Allah Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan itu. Maka ketika naik oto, Mazmur ini pendek, singkat. Dari 150 pasal ini Mazmur paling singkat. Tapi tahukah saudara, dari Mazmur ini jadi heboh. Kenapa? Karena orang mengambil lirik lagunya. Sebab kasih setiamu Tuhan. Terus sebab kasih setiamu. Deng apa le? Janjimu Tuhan. Sama dia apa? Melebihi segala. Kong apa dan kalau semua melebihi? Jawab. Dan ku bayangkan pulang ini pai tua dan masuk gereja pun dia belum cepat terlambat. Sebab kasih setiamu Tuhan. Tolak kita makan. Sebab kasih setiamu, janjimu. Minta oleh ini anak di mana? Melebihi segala. Kau orang mau makan oleh kesonya enggak? Dan ku betul. Pulang ini bapak, ibu, anak-anak, ibu lebih luangkan. Sebab kasih setiamu Tuhan. Bapak balas terus dia. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan. Baru anak-anak di belakang. Melebihi segala. Baru satu keluarga kor. Baru tuh anak bilang, Pak saya lewat rumah. Sebab kasih setiamu Tuhan. Oh yeah, sebab kasih setiamu Tuhan. Melebihi segala. Aku bersyukur. Gagal. Ada tuh oma stres karena mikro. Penanya kemari oma bilang, sopir kasih pen gitu lagu. Bagaimana kau lagu? Phone, jigifat, jigifat, jigifat. Oma bilang lagu apa itu? Karena mengerti. Tadi tahu lah oma. Kalau sopir bilang jadi oma mau ganti lagu apa? Ganti lagu Makaruya. Yang tak mengerti mah. Coba taruh kira aku di minggu. Heran itu orang di dalam. Iya. Memangnya tak mengerti. Robah ini. Amin. Sedap dengan itu. Sebab kasih setiamu. Pak mau makan di mana Tora ini? Mau. Setiamu. Dikaitkan apa Pak? Terserah cuma di mobil Tuhan melebihi. Kalau siapa mau bayar?
mama. Dan ku bersyukur. Sampai di mall, ma, ya no, dompet tertinggal. Terima kasih setiap sebab kasih, sebab kasih setiap bulan. Oh, melebihi segalanya, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Mari orang berdoa, Tuhan, kasih-Mu melebihi segalanya, kesetiaan-Mu selama-lamanya. Engkau Allah